Sebelumnya kita buka dulu dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, biar enggak memakan waktu yang lama ya. Jadi saya jelaskan saja bahwa tujuan dari dikumpulkannya Bapak Ibu semuanya pada malam hari ini adalah terkait penjelasan hal-hal yang berhubungan dengan perkuliahan ya, terutama yang akan segera dilaksanakan yaitu matrikulasi. Biasanya di awal itu kan memang ada orientasi ya, tapi sepertinya belum sempat kita laksanakan. Sementara waktu perkuliahan sudah mepet, jadi kita mulai langsung matrikulasi rencananya hari ini, tapi diundur mulai besok ya. Mulai besok tanggal 13 Agustus ya, sampai 16 September ya kalau nggak salah. Nanti dibaca lagi pengumumannya. Harapannya matrikulasi bisa berjalan dengan lancar, dan setelah itu bisa langsung lanjut kepada perkuliahan regulernya ya. Jadi sebagaimana yang diumumkan tadi, bahwa sistemnya seperti perkuliahan reguler matrikulasi, jadi ada yang lulus dan tidak lulus nanti ya, karena di akhir ada tesnya. Matrikulasi itu kalau dijelaskan sebenarnya Bapak Ibu sudah tahu semua ya, mungkin penyetaraan keilmuan. Jadi tadi ada yang bertanya-tanya nama saya kok nggak ada, terus macam-macam pertanyaannya ya. Makanya di awal kemarin saya sudah share pendataan mahasiswa ya. Dari situ kita lihat ya. Jadi yang ikut matrikulasi itu satu dari perguruan tinggi umum ya, S1-nya. Kemudian prodinya bukan PAI, S1-nya ya. Kemudian atau prodinya PAI tapi lulusnya S1 sudah lewat 5 tahun. Karena mungkin ada pembaruan pengetahuan. Jadi itu kriterianya yang harus ikut matrikulasi. Ada yang harus ikut dua-duanya, keprodian dan keislaman. Ada yang hanya ikut keprodian, atau mungkin ada yang hanya ikut keislaman ya, tergantung kategorinya yang sudah dijelaskan di pengumuman ya. Jadi mohon bisa mengikuti semuanya. Yang namanya tidak tercantum dalam daftar peserta, maka berarti tidak perlu ikut matrikulasi. Artinya kalau namanya nggak ada, berarti dia lulusannya dari PAI dan bisa dikatakan masih fresh ya, fresh graduate ya. Masih baru-baru lulus ya, masih setahun 2 tahun. Jadi tidak perlu ikut matrikulasi gitu ya. Kemudian nanti dimohon untuk memilih kosma untuk matrikulasinya. Sebelum nanti ada juga untuk pemilihan kosma yang kelas regulernya. Untuk matrikulasinya mohon dibentukkan kosmanya. Kemudian sekretarisnya ya ada kosma dari matrikulasi keprodian, atau nanti dari keislaman juga ditentukan juga ya. Kalau yang keprodian di prodi masing-masing, kalau yang keislaman mungkin bisa jadi digabung dengan prodi yang lain ya, karena kayaknya nggak banyak, jadi bisa digabung dengan prodi yang lain dan materinya pun sama. Kalau materi keprodian materinya beda-beda antara prodi gitu ya. Jadi kurang lebih nanti sekitar 16 kali pertemuan mungkin ya, sampai tanggal 16 September. Nanti akan dibuat daftar hadir ya, ada absennya juga nanti. Jadi
mohon dicermati harinya hari apa saja, jadwalnya jam berapa ya, ada sore, ada malam ya. Yang harus ikut dua-duanya ke prodian dan keislaman berarti sore dan malam. Kalau yang hanya ikut salah satunya, namanya tercantum di salah satunya, maka mengikuti sesuai jadwal yang ada. Itu pengantar dari saya, mungkin lebih detail lagi bisa dijelaskan oleh terkait pelaksanaannya, dosennya, terus mata kuliahnya, ini mata kuliah apa saja yang kita malam itu ditulis setengah jam nggak ada yang masuk. Mungkin bisa lebih detail dijelaskan oleh Prof. Budi. Saya persilakan, silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan walaupun di tengah-tengah masa pandemi. Perkuliahan tetap berjalan, kita masih bisa berdoa walaupun dalam wilayah maya. Tolong yang suaranya masih ada ya, dimute dulu. Terlupa salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena dengan kehadiran beliau lah kita akhirnya dapat mengenal pengetahuan dan dapat membedakan mana yang zaman jahiliyah, mana yang tidak. Jangan dikira zaman sekarang ini tidak ada zaman jahiliyah, masih ada sifat jahiliyah itu di dalam diri manusia. Oke, kepada Pak Basit sebagai Sekprodi, kami ucapkan terima kasih karena telah memfasilitasi untuk kegiatan kita malam hari ini, di mana kita perkenalan sekaligus sistem perkuliahan kita seperti apa. Kemudian juga kepada peserta semuanya, kami minta maaf juga karena meminta waktunya sebentar untuk pengarahan. Mudah-mudahan nggak lama dan mungkin nggak banyak pertanyaan. Dan sebelumnya juga kami ucapkan selamat bergabung. Alhamdulillah sudah lulus dan diterima sebagai mahasiswa pasca sarjana Prodi PAI YIN Samarinda. Yang sebentar lagi tidak lagi YIN tapi sudah menjadi UIN. Dan bercita-citalah nanti setelah lulus, cepat lulus, akan lanjut lagi ke S3 karena kita akan segera buka S3 untuk program PAI. Amin. Amin. Oke, adapun tujuan kita pertemuan kita pada malam ini, kita memang ada di awal-awal perkuliahan itu memang ada selalu yang namanya matrikulasi, di mana matrikulasi ini kita mengakomodir ada beberapa yang mahasiswa yang di luar jurusan PAI, ada yang dari umum, ada yang dari agama, misalnya dari Fakultas Umum, ada yang Fakultas Keagamaan, TPKI, tapi prodi yang berbeda. Sementara kita di PAI ini adalah jurusan untuk kependidikan. Maka perlu ada sebuah matrikulasi atau perkenalan materi-materi dasar sebelum masuk ke mata kuliah inti. Ada juga yang memang dari PAI tetap linier tapi dah lama. Di sini ada yang satu aja yang Ibu kenal. Dari namanya aja kemarin masuk Ibu udah tahu orangnya. Oh, ini contohnya Lasadara. Lasadara ini sudah lebih 5 tahun dia lulus, maka dia juga termasuk yang ikut matrikulasi. Sebenarnya ada beberapa mahasiswa yang alumni kita juga yang sudah lama, ada yang dulunya di luar daerah, tiba-tiba sekarang ada di Kota Samarinda langsung lanjut untuk kuliah. Nah, ini semua akhirnya saya rasa kalau Puji Hartoni saya rasa kenal enggak itu kan, apa alumni YIN atau bukan, saya kurang ingat gitu. Alumni YIN atau bukan? Nah, oke. Sementara yang lainnya makanya ada diadakan matrikulasi. Namun setelah ada program matrikulasi disampaikan, ternyata ada beberapa kebingungan. Ada yang kenapa begini, ada yang SMS kami, ada yang nelpon dan macam-macam, sehingga perlu kita sampaikan secara bersama-sama di sini apa sih sebenarnya matrikulasi itu sendiri. Sebenarnya matrikulasi itu bukan hanya di mahasiswa, di pegawai pun ada. Misalnya dia dari Fakultas Umum, tiba-tiba diterima di YIN sebagai dosen. Istilah orang Jogja itu diislamkan dulu. Itu juga ada. Jadi bukan hanya di mahasiswa ya istilah matrikulasi, tapi di pegawai pun ada gitu kan. Maka
untuk saat ini karena mempertimbangkan beberapa perkembangan ilmu pengetahuan yang mungkin di masa yang lalu tidak sampai segininya, misalnya buku-buku aja sudah sekian banyaknya. Nah, di sini mengharuskan kita memperkenalkan kembali berdasarkan ilmu pengetahuan yang sekarang ini. Maka ada atau bahasa anak muda itu direfresh ulang pemikirannya yang selama ini sudah lama, mungkin jadi kita refreshkan lagi sehingga perlu ada sebuah matrikulasi. Itu yang linear tapi sudah lama. Sementara yang tidak linear maka perlu dikenalkan. Maksudnya tadi supaya tidak kaget masuk dalam mata kuliah inti. Nanti mata kuliah inti adalah per semester, maka diperkenalkan dululah ada dua jenis, yaitu keprodian dengan keislaman. Keislaman itu ada 2 mata kuliah, keprodian itu ada 2 mata kuliah. Dosennya itu rata-rata adalah 2. Sementara dalam teknisnya itu nanti kita atur kemudian. Kemudian dalam hal perkuliahan itu diperhatikan betul, nanti ada penugasan-tugasan. Namanya perkuliahan tetap ada istilah, walaupun dia tidak masuk dalam transkrip hitungan SKS-nya, tapi tetap dia menentukan sekali. Karena kalau memang tidak lulus, maka dia harus mengulang kembali dan tidak tanggung, ngulangnya tahun depan. Karena perkuliahan ini diadakan di awal perkuliahan dia. Jadi tahun depan ngulangnya. Artinya akan menimbulkan hutang mata kuliah. Nah, ini kan sayang sekali. Jadi diikutin saja. Jadi walaupun kuliahnya, dan kita sudah berusaha di awal. Kalau tahun kemarin karena memang tertunda-tunda masalah pandemi ini, kita melaksanakan percis bebarengan. Jadi mahasiswa itu lebih berat lagi, ada kuliah reguler juga